Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah, walillahil hamd. Segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasul dan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berapa jumlah nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mi'ah wa arba wa ishrina alfa." Jumlah nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini, kata Rasulullah, adalah 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya lagi, berapa jumlah Rasul yang diutus oleh Allah? Kata Rasulullah, 300 wa 13 rasulah. 313 Rasul. Dari 313 Rasul tersebut, 25 Rasul yang benar-benar dikhabarkan kepada kita. Dari 25 Rasul, maka Rasul terbaik ada pada kelompok yang diistilahkan dengan istilah Ulul Azmi. Ulul Azmi, yaitu 5 orang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim alaihissalam, Nuh, Musa, dan Isa. Ini 5 Rasul terbaik. Dari 5 Rasul ini, maka posisi pertama yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian 3, 4, dan 5 ulama berbeda pendapat. Apakah Nuh, apakah Musa, apakah Isa, atau apakah Musa, Isa, atau Nuh? Yang jelas 3, 4, dan 5 ulama berbeda pendapat. Tapi 2 Rasul pertama yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bayangkan dari 124.000 nabi, dari 124.000 nabi ada 313 Rasul. Setiap Rasul itu pasti nabi, dan setiap nabi itu belum tentu Rasul. Setiap Rasul pasti dia seorang nabi, dan setiap nabi itu belum tentu seorang Rasul. Di mana perbedaan antara nabi dengan rasul? Perbedaan nabi dengan rasul adalah kalau nabi adalah orang yang meneruskan dakwah rasul sebelumnya dan tidak diberikan syariat baru. Sementara rasul adalah orang yang diberikan syariat baru oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mendakwahkannya. Jadi nabi itu adalah dia penerus rasul. Dia berdakwah dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul adalah dia mendapatkan syariat baru, mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan cara beribadah baru kepada Allah, kemudian dia dakwahkan. Makanya Ismail, Ishak, dan setelahnya mereka hanya mengikuti pelajaran Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai muncul Musa, maka beberapa syariat Ibrahim pun berubah karena ada Musa. Setelah Musa muncul rasul-rasul yang lain, muncul nabi-nabi yang lain. Kemudian setelah Musa muncul Isa alaihissalatu wassalam. Berubahlah beberapa syariat Musa karena ada seorang Isa alaihissalatu wassalam. Nah, setelah Isa tentunya barulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya jarak yang paling dekat
antara Nabi Muhammad dengan Rasul sebelumnya, para ulama menyebutkan adalah dia Isa. Namun ini ulama khilaf, ulama berbeda pendapat. Poinnya adalah dari 124.000 nabi diambil 313 rasul. Dari 313 rasul, 5 rasul terbaik adalah Nabi Muhammad, Ibrahim, kemudian 345 ulama berbeda pendapat apakah Musa, Isa atau Nuh alaihim salatu wassalam. Maka salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan ucapan salam yang kita tujukan kepada Rasul dan Nabi yang lain. Kalau yang lain kita cukup mengucapkan alaihi salam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam, Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Nabi Muhammad ada tambahan salawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, karena kekhususan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu. Kalau tidak salah kita sudah membahas tentang beberapa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan ketika masuknya waktu maghrib. Kita sudah bahas tentang hal yang disunahkan, diantaranya adalah menutup pintu dengan ucapan kalimat basmalah ketika menjelang maghrib, atau ketika kita menutup pintu rumah kita atau menutup jendela-jendela rumah kita. Nabi SAW bersabda, "Aghliqul baba bi bismillah fa inna syaitan la yafta baban mughallaqah." Tutuplah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian dengan ucapan kalimat bismillah, karena sesungguhnya kata Nabi, syaitan tidak akan pernah bisa menembus satu pintu, satu jendela yang ditutup dengan ucapan kalimat basmalah, kalimat bismillah. Jadi cukup bismillah, cukup dia ucapkan kalimat bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Meskipun boleh orang itu baca bismillahirrahmanirrahim, tapi pendapat yang lebih rajih adalah dia ucapkan dengan kalimat bismillah. Karena Nabi SAW sebutkan ucapkan kalimat basmalah, yaitu kalimat bismillah. Dan kalau tidak salah ulun pernah sampaikan, kapan kita melafadzkan mengucapkan bismillah, kapan kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillah itu biasa kita ucapkan kapan? Ketika kita melakukan satu perbuatan yang itu hanya berkaitan dengan diri kita, Tapi ketika basmalah tersebut berkaitan dengan banyak orang, maka bismillahirrahmanirrahim itu lebih diperintahkan. Contoh, ketika ada orang sebelum kajian misalnya, sebelum ceramah, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena berkaitan dengan banyak orang. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, maka yang lebih utama cukup dia baca kalimat basmalah, bismillah. Cukup dia ucapkan kalimat bismillah. Orang misalnya hendak makan misalnya, maka apakah dia bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Mayoritas ulama menyebutkan dia cukup ucapkan kalimat bismillah. Ketika dia minum, dia baca kalimat bismillah. Kenapa? Ini berkaitan dengan pribadi dia, berkaitan dengan orangnya, dia sendiri yang melakukan. Orang yang akan berwudu misalnya, mana yang lebih afdol, apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Jumhur ulama menyebutkan dia cukup dengan kalimat bismillah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu, kata Nabi, bagi orang yang tidak mengucapkan lafaz Allah. Maka lafaz Allah adalah dengan kalimat bismillah. Lafaz Allah adalah dengan ucapan kalimat bismillah, dengan nama Allah, lafaz Allah. Maka kesimpulannya kata para ulama, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi kita, yang itu kita lakukan, maka dibatasi dengan kalimat bismillah. Kecuali jelas-jelas ada contoh dari sabda atau dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa-apa yang belum dijelaskan secara jelas, maka kembali kepada kaidah ini. Orang baca Quran misalnya, apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan. Tapi kalau makan, kalau misalnya berwudu, kalau masuk ke dalam masjid misalnya, lafaz hadisnya hanya ucapkan bismillah,
Maka di sini berlaku kaidah apa-apa yang hanya untuk diri kita maka cukup ucapkan kalimat bismillah. Tapi ketika berkaitan dengan banyak orang disebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk menulis surat kepada raja-raja Persia, kepada penguasa-penguasa Romawi, maka Rasul perintahkan kepada sahabat, karena Nabi tidak bisa menulis, kata Rasulullah, uktub bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillahirrahmanirrahim, karena surat itu ditujukan kepada orang lain. Maka Nabi perintahkan dengan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi kita, kita makan, kemudian kita minum, kita berwudu, kita masuk ke dalam masjid, maka kaedahnya menyebutkan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan pribadi kita, perbuatan kita, dia cukupkan dengan kalimat bismillah. Kecuali jelas-jelas ada dalil dari hadis Rasul, seperti orang yang membaca Al-Quranul Karim, maka dia ucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kayak aja kalau hendak memakani anak bang ya, bismillah kah bismillahirrahmanirrahim ya, karena berkaitan dengan orang, ya cukup dia kalimatnya bismillah, karena nang makan anaknya juga, ya sudah, seakan-akan dia mengajarkan kepada anaknya bismillah, seakan-akan dia ajarkan anaknya dengan ucapan kalimat bismillah. Jadi sunnah yang pertama menjelang maghrib atau ketika kita menutup pintu rumah dan jendela kita dengan ucapan kalimat basmalah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah ketika adzan maghrib dikumandangkan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Dan ingat, ini bukan sholat sunnah qobliyah maghrib, karena tidak dikenal qobliyah maghrib, yang dikenal hanya ba'diyah maghrib. Selepas adzan dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yang niatnya adalah sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, bainal adzani wal iqamah rak'ataini, bainal adzani wal iqamah rak'atain, bainal adzani wal iqamah rak'atain liman yasha. Ada sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ada sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Ada sholat sunnah 2 rakaat antara adzan dan iqamah, kata Nabi. Liman yasha, siapa yang mau, kata Nabi. Siapa yang mau dia kerjakan, kata Rasulullah. Sholat sunnah antara adzan dan iqamah itu diperintahkan, dan lebih ditekankan lagi ketika waktu maghrib. Lebih ditekankan lagi ketika di waktu maghrib, karena ini yang mayoritas dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu wa radha'an. Jadi kalau pian melaksanakan sholat maghrib di rumah misalnya, pian kerjakan sholat maghrib di rumah, selepas adzan sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Walaupun mayoritas atau sebagian ulama berpendapat perempuan itu tidak ada iqamah, pian sembahyang maghrib di rumah, adzan dikumandangkan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya iqamat tidak perlu dilakukan oleh seorang perempuan, karena Nabi SAW bersabda, laisa ala nisa'i adzan wal iqamah, perempuan tidak punya hak untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Maka ketika adzan dikumandangkan selesai, apakah ada salah sunnah antara adzan dan iqamah sementara perempuan tidak ada iqamah? Sementara perempuan tidak ada iqamah, tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Setelah adzan dia langsung sholat sunnah. Kemudian setelah itu dia bisa ambil waktu untuk misalnya berdoa, baru dia melaksanakan salat maghrib bagi seorang perempuan. Kalau dia mengambil pendapat untuk tidak perlu iqamah. Benar memang sebagian orang menyebutkan perempuan itu ada iqamah. Belum jelaskan kenapa ada yang berpendapat perempuan itu ada iqamah, kenapa ada yang berpendapat tidak perlu iqamah. Pendapat yang menyebutkan bahwasanya perempuan itu ada iqamah, mereka berdalil dengan perkataan seorang Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain dan generasi para tabi'in, wahai Abdullah ibnu Umar, apakah perempuan mereka iqamah? Kata Abdullah ibnu Umar, kenapa saya harus melarang seorang perempuan untuk berzikir? Maksudnya iqamah itu bagian dari zikir.
Kenapa dilarang kata beliau? Dari perkataan Abdullah ibnu Umar inilah maka muncul pendapat bahwasanya perempuan itu ada iqamah. Sementara pendapat yang lain menyebutkan tidak ada iqamah. Apa alasannya? Alasannya adalah syariat azan dan syariat iqamah itu satu paket. Diturunkannya perintah azan itu bersamaan dengan diturunkannya perintah iqamah. Sebelum dikumandangkan azan dulu di zaman Rasul di tahun pertama Hijriah, orang itu kalau mau sholat karena tidak ada syariat azan dulu, maka ada seorang sahabat naik kemudian dia ucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatul jami'ah. Salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah. Dulu itu kalimatnya. Sebelum ada azan. Jadi seorang menyebutkan as-salatu jami'ah, salat berjamaah, salat berjamaah. Berkumpul kemudian para sahabat, barulah kemudian dilaksanakan salat sebelum dikumandangkan, sebelum disyariatkannya azan. Tapi waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan. Waktu-waktu salat sudah ditetapkan. Ada kesulitan pada saat itu, kenapa? Karena kalimat as-salatu jami'ah itu hanya diucapkan di areal masjid. Ketika sahabat as-salatu jami'ah berkumpul, salat berjamaah, tidak terlalu menyebar kalimat tadi. Dan kesulitan yang selanjutnya adalah sebahagian sahabat itu harus menunggu sahabat yang lain datang, karena mereka tidak tahu sudah terkumpul baru melaksanakan sholat. Nah, kesulitan ini itu terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kemudian muncullah syariat untuk mengumandangkan azan, yang para ulama menyebutkan ketika itu terjadi di tahun yang kedua. Tahun pertama itu ada perintah sholat, tahun kedua baru ada perintah azan. Turunnya syariat azan itu bersamaan dengan turunnya syariat iqamah. Turunnya syariat azan itu bersama dengan turunnya perintah iqamah. Dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perempuan iqamah. Tidak pernah terjadi di zaman Rasul itu perempuan iqamah. Kenapa? Karena azan itu satu paket dengan iqamah. Dari apa yang terjadi di zaman Nabi itulah sehingga sebahagian ulama kemudian berpendapat tidak ada iqamah bagi perempuan. Dan ini dipertegas dengan pernyataan Rasul, laisa 'ala nisa'i adzan wal iqamah. Perempuan tidak punya hak untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Artinya kalau iqamah itu diperkenankan, maka konsekuensi hukum yang berlaku adalah adzan pun juga harus diperkenankan. Kalau iqamah itu diperbolehkan untuk seorang perempuan, maka kelaziman hukumnya, keharusan hukumnya adalah perempuan juga boleh azan. Ketika azan tidak diperkenankan, maka iqamah pun juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena syariatnya turun dengan satu paket tadi. Inilah yang dipahami oleh sebahagian ulama, maka perempuan tidak ada iqamah. Namun sekali lagi ini khilaf. Bagi seorang yang tidak iqamah, ya sudah, setelah azan dia salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah, kemudian dia mungkin doa, kemudian dia salat maghrib misalnya, kalau salatnya di rumah. Jadi patokan untuk salat sunnah antara adzan dan iqamah bukan iqamat di masjid ketika pian berada di rumah, tidak. Patokannya adalah selama pian belum melaksanakan salat maghrib, maka pelaksanaan salat sunnah antara adzan dan iqamah itu berlaku. Tapi yang paling ditekankan adalah salat sunnah antara adzan dan iqamah, waktu terbaik adalah setelah adzan. Setelah azan dia jawab azan dan semuanya, baru dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Dan sekali lagi ini salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mayoritas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu melakukannya. Ini diantara sunnah yang diajarkan. Kemudian pada waktu maghrib juga kita tahu diantara perintahnya adalah setelah salat maghrib kita disunnahkan untuk membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat yuhyi wa yumit. Dia baca sebanyak 10 kali dengan posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana dia di tasyahud akhir.
Setelah dia astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat yuhyi wa yumit, langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca sebanyak 10 kali. Dengan perintah Nabi, tsani rijlah, posisi kakinya tetap bertahan sebagaimana di tasyahud akhir. Setelah menyelesaikan 10 bacaan ini, baru kita bersila, hendak merubah posisi duduk, silahkan. Nah, apa keutamanya kalimat ini? Keutamaan kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu asyra hasanatil mujibat maha anhu asyra sayiatil maubiqat wa rafa'allahu lahu asyra darajat wa hurizal jauh min kulil makruh wa hurizal min asyaitanir rajim wa kana ka'adil asyur riqab wa kana idza adnabu dzamban la yadhuru ila syirkin. Keutamanya, kata Nabi, dicatatkan 10 pahala besar, 10 kebaikan yang mewajibkan orang ini berada dalam sorga. Dihapus 10 dosa yang membinasakan, dosa besar. Diangkat 10 derajat, dijaga orang ini dari godaan setan, dijaga orang ini dari semua apa yang dia benci di hari itu, was-was, kekhawatiran, ketakutan dan yang lainnya. Kemudian seakan-akan orang ini membebaskan 10 orang budak pahalanya. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya orang ini tetap melakukan perbuatan dosa di hari itu, dosanya tidak akan pernah mendatangkan musibah kecuali dosa syirik. Banyak keutamanya, banyak keutamanya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan zikir ini setelah maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat yuhyi wa yumit. Syaratnya tsani rijlah, kakinya tetap bertahan sebagaimana dia di tasyahud akhir. Sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholat di atas kursi misalnya? Apakah dia membaca tetap zikir tersebut? Tetap dia baca. Masalah posisi kakinya seperti itu, maka itu yang terjadi. Karena Nabi SAW ketika bersabda bicara hukum umum, umumnya bahwasanya orang sholat itu pada posisi sebagaimana yang disebutkan. Seorang yang sholat di atas kursi, apakah tetap membaca kalimat tersebut? Tetap. Apakah tetap dia mendapatkan keutamaannya? Dia tetap mendapatkan keutamaannya. Dia tetap mendapatkan keutamaannya. Karena kita tahu orang yang sholat di atas kursi, dia memerlukan keadaan yang demikian. Dan ini dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Kalau hendak berhitung, kalau sidin sehat, sidin hendak sembahyang biasa aja. Tapi karena kondisi yang seperti itu menjadikan dia sholatnya di atas kursi, sehingga tetap syariat itu berlaku. Kecuali orang sehat benar, buka laju aja, makan bakso 2-3 piring, nasi kuning lontong dimakan di juga, aku sholat sembahyangnya berkursi aja gini sidin. Kenapa? Kekanyangan aku aja sidin. Nah ini beda. Kalau model yang seperti ini, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat di atas kursi, kata Nabi, dia mendapatkan pahala setengah dari pahala sholatnya orang yang berdiri. Namun ini hanya berlaku juga pada sholat sunnah. Ini hanya berlaku pada sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib dia tidak punya hajat, dia tidak punya keperluan, tahu-tahu misalnya hendak sembahyang merasai berduduk pengapunten aja sembahyang, orangnya sehat aja, jumhur ulama menyebutkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia telah menggugurkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Orangnya mampu, dia tidak berhajat, dia tidak memerlukan, tapi koler benar misalnya, aku koler aja berdiri, kemudian dia ambil kursi, jumhur ulama menyebutkan tidak sah. Kenapa? Karena dia menggugurkan satu rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu sikap berdiri. Sikap berdiri yang sesungguhnya dia mampu, sesungguhnya dia mampu. Nah kemudian setelah kita melaksanakan atau membaca zikir sebagaimana yang disyariatkan, kemudian menambah zikir-zikir yang lain, sholat sunnah ba'diyah maghrib itu konsentrasinya ada di 2 surat. Surat yang pertama yang dibaca adalah Al-Kafirun,
Surat yang kedua adalah yang dibaca surat Al-Ikhlas. Jadi ketika kita melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib, maka konsentrasi surat yang dibaca adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Kalau Al-Kafirun kali dibaca, ya sudah surat apa aja terserah. Karena terus terang Al-Kafirun ini tangali sedikit, kecaur pian mah ingatakannya tuh apa terbolak balik. Ya sudah cari surat yang lain. Poinnya adalah Al-Ikhlas dia baca di rakaat yang kedua. Al-Ikhlas dibaca di rakaat yang kedua. Nah ini di antara sunnah-sunnah di waktu maghrib. Kemudian kita masuk pada sunnah di waktu malamnya setelah maghrib. Tentunya usahakan pertama Isya itu dilakukan dengan cara berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya bil jamaah fa ka'annama shalla nisful lail." Siapapun yang melaksanakan salat Isya berjamaah, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan salat malam setengah malam. Isya itu usahakan berjamaah. Karena dia punya keutamaan dicatatkan seperti dia melaksanakan salat malam setengah malam. Hitungan malam itu ketika adzan maghrib dikumandangkan sampai masuknya adzan subuh, itu hitungan malam. Kalau ada orang yang sholat Isya berjamaah, kata Nabi, seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam setengah malam. Sholat malam setengah malam. Jadi usahakan Isya itu dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat Isya, tentunya kita masuk pada sunnah-sunnah Nabi ketika menjelang istirahat, menjelang tidur. Kita bicara sunnah-sunnah di waktu malam dulu. Ketika orang itu sudah akan beristirahat, maka sunnah yang disepakati, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat, ketika akan beristirahat, Rasulullah dan para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berwudu sebelum mereka beristirahat. Nabi tidak pernah melepaskan wudu dalam keseharian beliau, terkhusus ketika menjelang tidur, dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi sunnah bagi kita kalau ingin beristirahat pada kondisi yang suci, pada kondisi dia berwudu. Berwudu sebelum tidur ini pahalanya besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Nabi, "Man bata tahiran," siapa yang tidur di waktu malam dan dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kata Rasulullah, maka malaikat senantiasa mendoakan orang ini, "Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahira." Malaikat kemudian mendoakan, "Ya Allah, ampuni fulan." Dia sebutkan nama kita. "Ya Allah, ampuni nangguring ini nih, ya Allah. Ampuni fulan ya Allah, karena sesungguhnya dia tidur dalam kondisi dia sudah berwudu." Dan itu doa terus didapatkan oleh orang yang tidur tadi sampai dia terbangun, kata Rasulullah. Tapi jangan dipakai hadis ini gisan belayur supaya doanya panjang. Doa ini terus didoakan oleh malaikat sampai dia terbangun. Maksudnya ketika memang dia qiyamul lail, ketika dia misalnya tahajud, ketika dia akan melaksanakan sholat subuh, maka selesai doa malaikat. Untuk mendapatkan doa malaikat tadi adalah syaratnya dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Dan ini terus terang berat, cobaannya banyak. Handak goreng itu sudah teguh handak goreng, tahu-tahu dia batal misalnya. Tahu-tahu dia batal. Nah, apakah dia berwudu lagi? Dia tetap berwudu. Karena yang disabdakan Nabi adalah, apalagi hendak goreng ini ada janang keluar macam-macam. Ketika orang itu akan istirahat, akan tidur, kemudian dia berwudu, kata Nabi, tidurnya dia terus dia mendapatkan doa-doa dari malaikat. Malaikat itu bayangkan, sebutkan nama kita, "Ya Allah, ampuni hambamu fulan, dia tidur dalam keadaan berwudu." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur, kata Nabi, kemudian ruhnya ditahan oleh Allah, artinya dia meninggal dunia, mata alal fitrah, orang itu meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan husnul khatimah.
Berapa banyak dari saudara kita, keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita meninggal ketika dia tidur. Kada kerasaan tahu-tahu orang itu tidur. Ya macam-macam artinya sebabnya, ada yang madahkan jantung lah, inilah itulah. Pokoknya ujung-ujungnya mati juga. Ini orang kalau mati kada ketahuan dipadahkan orang jantung. Jantungnya begana bang, jadi jantungnya sudah. Ada orang tidur kemudian dia meninggal dunia. Oh ini jantungnya sedih. Ya apapun itu sebabnya, kematian itu satu. Sebagaimana pernyataan para ulama, banyak sebab tapi kematian itu satu. Selesai kehidupannya kata para ulama. Nah kita ketika akan istirahat tidur, ini sunnah. Tidurnya adalah dalam kondisi dia berwudu, dia bersuci. Berwudu sebagaimana wudunya sholat dia. Berwudu sebagaimana wudu sholat. Bayangkan setiap jam, setiap menit, detik dia terus mendapatkan doa dari para malaikat. Ya Allah ampuni hambamu ini, ya Allah ampuni fulan, ya Allah. Terus malaikat doa. Syaratnya dia berwudu. Dan ini amalan yang tidak pernah dilepaskan oleh para sahabat. Yang kalau seandainya dia pun meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Dia mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah bagi kita untuk apa? Untuk berwudu. Berwudu sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur. Kemudian hal yang juga terkadang ya sudah biasa kita lakukan, namun terkadang kita tidak sadar ini sunnah. Yaitu apa? Mengibas tempat tidur kita. Tilam, ranjang, tahu apa yang mengibas tuh? Nah, apa? Mengibah kah apa tuh? Nah, pokoknya nangga itulah. Itu sunnah dari sunnah Nabi yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ila firashika," kalau engkau mendatangi tempat tidur engkau dan engkau ingin beristirahat, kata Rasulullah, "Falyakhud izaruka falyunfid, fa innaka la tadri aina bata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin tidur, kau ingin istirahat, maka ambillah sarung engkau, maksudnya kain. Falyunfid, maka dia apa bahasanya nih lah, mengibahkan tenah, mengibahkan. Nah, apa bahasa Banjarnya bu? Nah itulah nah, pokoknya nah, paham aja pian, gawian pian saban malam. Dia hibahkan. Kata Nabi, fa innaka la tadri aina bata. Boleh jadi kata Rasulullah, ketika engkau gibahkan itu, engkau tidak tahu di mana syaitan itu berada, jin itu berada, agar dia tidak bersama engkau, kata Rasulullah. Karena boleh jadi jin atau syaitan, mohon maaf, sedang beristirahat mungkin di hendak 4 juga merasa tilam hanyar misalnya. Fa innaka la tadri, kata Rasulullah, engkau tidak tahu di mana dia berada, kata Rasulullah, maka engkau ibahkan, kata Rasulullah. Dengan syarat, kata Nabi, engkau ucapkan kalimat bismillah. Engkau ucapkan kalimat bismillah. Nah, berapa kali kita mengibahkan itu, mengibasakan itu? Berapa kali? Jumhur ulama menyebutkan 3 kali. Sunnahnya itu 3 kali. Tapi rata-rata kita lebih. Kenapa? Banyak nang rigat di ranjang. Tapi paling tidak 3 kali dia ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Dia ucapkan 3 kali. Ya, sisanya terserah. Sisanya mungkin niatnya untuk membersihkan mungkin. Dan ini sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang orang tua dulu kita mungkin mengajarkan kepada kita. Mengerti tidak mengerti mereka sunnah Rasulullah ini adalah syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu sunnah dari apa yang diajarkan Nabi yang itu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keamanan kita, dan boleh jadi bermanfaat untuk kesehatan kita, boleh jadi. Karena mungkin ada bakteri, ada hal-hal yang mungkin tidak baik, ya sudah, dia pinggirkan dengan sebagaimana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu yang dianjurkan menjelang tidur juga adalah kita dianjurkan dan disunahkan untuk membaca surat-surat dan kalimat-kalimat yang diajarkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala itu pernah meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a kaffaihi tsumma nafatha tsumma yaqra qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas tsumma masaha mastata'a ala jasdihi.
Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah akan beristirahat, kaffa jama baina kaffai, menggabungkan kedua telapak tangan beliau. Tsumma nafasa, kemudian beliau ditiup. Kemudian beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu beliau mengusapkannya dari kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kepala kemudian ke wajah, kemudian ila mastata'a, sampai semampu beliau jangkau di badan beliau semampu beliau, dan itu diulangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian disebutkan dalam riwayat, siapapun yang mengamalkan amalan ini tidak akan pernah tersentuh dengan yang namanya sihir di malam tersebut, karena kita tahu kejahatan sihir itu mayoritas terjadi di waktu malam, mayoritas santet itu terjadi di waktu malam. Nah, orang dia lindungi dirinya, dia gabungkan, kemudian dia tiupkan, kemudian dia usap dari kepala, wajah dan seterusnya. Dan ini salah satu ruqyah mandiri yang dilakukan oleh seseorang. Orang kalau sudah punya kebiasaan ini, dia akan sangat sulit untuk digoda dan dijatuhkan oleh syaitan, karena dia punya kebiasaan dan dia sudah melindungi dirinya dengan apa yang diperintahkan. Kemudian di antara bacaan yang juga disepakati adalah di antara ayat Al-Quran dia baca ayatul kursi, jelas tentunya. Kemudian setelah ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, amanah Rasul. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kata Rasulullah, man qara'a ayataini akhirataini min suratil Baqarah kaffata. Siapapun yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah cukupkan malam tersebut untuk orang ini. Maksud dicukupkan itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama adalah dicukupkan bacaan tersebut untuk menangkal semua kejahatan malam. Yang kedua adalah maksud dicukupkan adalah yang kalau seandainya di malam tersebut dia tidak terbangun untuk melaksanakan ibadah, maka 2 ayat itu sudah cukup bagi dia untuk dicatatkan pahala yang besar. Karena 2 ayat ini amanah Rasul itu turunnya bersamaan dengan surat Al-Fatihah. Kita tahu bagaimana dahsyatnya surat Al-Fatihah. Saking dahsyatnya, dia adalah surat pertama di dalam Al-Quranul Karim. Saking besarnya keutamaan Al-Fatihah, orang tidak baca Al-Fatihah dalam salatnya tidak sah. Dengan sengaja dia tidak baca. Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Amanah Rasul dengan surat Al-Fatihah itu turunnya berbarengan. Ketika Al-Fatihah adalah surat yang terbaik dan dia diturunkan oleh Allah, maka apa-apa yang mengiringi Al-Fatihah tentunya adalah ayat yang sangat baik. Amanah Rasul ini 2 surat, 2 ayat yang kata Rasul, setiap huruf yang kalian baca dari amanah Rasul itu akan menjadikan cahaya kalian nanti di hari kiamat. Amanah Rasul itu berapa huruf sampai akhir. Setiap huruf itu kata Nabi itu menjadikan cahaya. Mohon maaf ibu-ibu, jangan pian tinggalkan amanah Rasul ini. Setiap akan istirahat, setiap huruf itu tidak hanya bernilai dilipat gandakan 10 kali lipat pahala, dia akan jadi cahaya nanti pada kehidupan akhirat. Setiap hurufnya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, turunnya dia pun itu bersamaan dengan surat Al-Fatihah. Maka Nabi SAW menyebutkan, man qara'a ayataini akhirataini min suratil Baqarah kafatah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang dibaca oleh seorang muslim di waktu malam, maka Allah cukupkan untuknya. Cukup bagi orang tersebut, kata Rasulullah SAW, yang sebahagian para ulama hadis menyebutkan maksud dicukupkan itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama, kalau dia belum terbaca surat yang lain, ayat yang lain, perlindungan yang lain, amanah Rasul itu cukup. Pendapat yang kedua, kalau seandainya dia tidak terbangun di malam itu, tidak terbangun di malam tersebut, maka 2 ayat ini cukup bagi dia seakan-akan dia telah beribadah di malam tersebut. Dan sayang bagi seorang muslim ketika dia sudah mengetahui keutamaannya untuk tidak mengamalkan dari apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kada hafal, buka Quran kemudian kita baca. Kalau pian dalam keadaan haid, pian buka handphone yang mungkin ada aplikasi Qurannya, kemudian pian baca. Karena perempuan haid itu hanya khilafnya adalah apakah boleh memegang Al-Quran atau tidak. Tapi kalau handphone tidak ada permasalahan. Kalau handphone tidak ada permasalahan, kemudian dia baca
dia baca pada aplikasi Quran. Kita dilarang baca Quran itu hanya dalam satu kondisi, dalam kondisi janabah, ini yang terlarang. Tapi dalam perempuan haid, perempuan nifas, tetap boleh untuk baca Al-Quran. Dalam kondisi janabah ini yang terlarang. Dalam kondisi janabah ini yang terlarang. Orang dalam keadaan janabah dia hanya boleh berzikir. Dia hanya boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin yang terakhir adalah di waktu malam. Terkadang kita bangun di waktu malam. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza ta'aru minal lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah." Tsumma yaqul Allahumma ighfirli au da'a bi ghairi ustujiballah. Kata Nabi SAW, siapapun dari seseorang yang tidur di waktu malam kemudian ta'aru minal lail, dia terbangun di waktu malamnya, dia terbangun di waktu malamnya, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia doa, ya Allah ampuni hamba, Allahumma ighfirli, orang itu pasti diampuni. Atau kata Nabi, dia berdoa dengan doa apapun, ustujibalah, doanya itu benar-benar diijabahi. Tapi terus terang yang membaca ini orang-orang yang benar-benar dia sudah istiqomah dalam zikir. Kenapa? Karena bangun di waktu malam langsung bebacaan nangga itu orang-orangnya nangkawa. Jangankan nang bebacaan, bebincalakin ngalih, apalagi disuruh bebacaan. Bangun aja tapi mata bepijim, hendak bekami misalnya. Makanya ini amalan adalah amalan orang yang biasa zikir. Dan amalan ini kata para ulama tidak dijeda dengan perbuatan yang lain. Tidak dijeda dengan perbuatan yang lain. Misalnya Mbak Tuntung bangun bekami dulu, berwudu, hanya bacaan tadi, tidak. Maka ini yang berat. Ini yang berat. Dia baca, bayangkan pinhab, kata Rasulullah ta'aru minal, dia terbangun di waktu malam. Terbangun waktu malam baca la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini ngalih banar. Bo pandir ngalih banar kita. Karena ya tadi, tapi keutamanya kata Nabi, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia doa. Doanya kata Nabi ustujibalah, benar-benar diijabahi. Tapi hanya sebahagian orang saja yang mampu untuk lakukan perbuatan tadi. Apalagi misalnya kada hafal zikir tadi, wah koler bana sudah membuka dulunya di handphone ya, melihat dulu ya. Ya ini biasanya orang membaca ini biasanya dia hafal dulu, biasanya dia refleks kemudian dia langsung membaca kalimat tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin saya tanyakan mengenai azan dan iqamah. Begini Pak Ustaz, apabila komunitasnya pada kaum wanita sholat berjamaah, apakah itu perlu azan dan iqamah? Kebetulan jamaahnya semua wanita. Yang kedua, apabila kita melaksanakan sholat jamaah asar, itu biasanya di antara itu ada menentukan iqamah antara jamaah asar ya. Tapi kalau sendiri dapat kita lakukan iqamah juga. Ya. Yang ketiga mengenai wudu Pak Ustaz. Wudu itu kalau kita musab muka, jangan banjar, jangan diulang-ulang, kan boleh. Sudah sekali sampai jadi Pak, jangan putar-putar, katanya tidak sah. Ada yang melakukan demikian. Berudu. Iya. Berudu kenapa Ibu? Sekali sambung ini Pak, jangan kita putar ke lagi yang diberikan jadi Pak. Tangan juga sudah sekali sambung. Jangan kita kali putar itu tidak sah terbulik apa dosanya ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat tahajud Pak, sebelum sholat tahajud itu apakah dibenarkan ada sholat pembuka? Ya. Kedua, sholat witir waktunya terdesak, apakah dibenarkan
yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain tuh di ibu di ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi subuh Ustaz menjelaskan tentang pentingnya sholat berjamaah di saf pertama. Nah itu apakah berlaku juga untuk perempuan? Nah, Ya. karena di beberapa masjid itu saya lihat saf pertama itu sudah ada kaplingannya Pak, sudah ada yang ngapling. Walaupun orang yang belum datang dikasih saja untuk kawannya. Nah untuk saya yang duduk di kursi itu karena saya tahu diri ngambil yang paling kiri atau mau benar-benar bukan itu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berlaku Ustaz tentang berlaku di malam hari yang seterusnya, apakah itu kita diharuskan mengangkat tangan atau tidak? Terima kasih. Ya. Cukup dulu lah. Ini ingin banyak sudah nah. Baik, mungkin yang pertama, ketika sekelompok kaum perempuan melaksanakan sholat berjamaah, apakah ada azan dan iqamah? Sekali lagi, ulama sepakat di posisi azan tidak disyariatkan bagi seorang perempuan untuk mengumandangkannya, karena azan adalah i'lam lidukhul waktu sholatil mafruḍah. Yang namanya azan adalah untuk memberitahu waktu sholat yang wajib, itu azan. Dan pemberitahuan waktu sholat yang wajib itu diperkenankan untuk seorang laki-laki dengan suara yang nyaring, suara yang keras, yang di zaman kita ini dibantu dengan alat tentunya. Maka azan itu tidak berlaku untuk perempuan walaupun semuanya perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Nah, adapun iqamah, ulama sekali lagi berbeda pendapat sebagaimana yang ulun sampaikan tadi. Sebagian ulama benar memang menyebutkan bahwasanya ada iqamah bagi seorang perempuan, dengan catatan yang sholatnya perempuan semua, imam dan makmumnya adalah perempuan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Apa dasarnya? Dasarnya sekali lagi apa yang dikatakan oleh seorang Abdullah ibnu Umar ketika ditanya apakah sekelompok perempuan yang sholat mereka boleh untuk iqamah. Pertanyaannya pun ketika itu apakah boleh iqamah, bukan boleh azan, tidak, karena mereka semua tahu azan tidak disyariatkan. Maka jawaban Abdullah ibnu Umar ketika itu adalah, kenapa saya harus melarang seseorang untuk berzikir? Pernyataan Abdullah ibnu Umar inilah yang dijadikan pendalilan, dijadikan alasan kenapa ada orang yang iqamah bagi seorang perempuan. Ketika dia iqamah pun dibatasi dengan hanya suara yang tidak nyaring, ya sebatas hanya sebagian orang mendengar. Ini pendapat. Pendapat kedua menyebutkan tidak perlu untuk iqamah. Kenapa? Karena kalau iqamah diperkenankan, maka adzan juga harus diperkenankan. Karena syariat iqamah itu berbarengan turunnya dengan syariat adzan. Artinya, kalau iqamah itu diperbolehkan, kelaziman hukumnya, keharusan hukum yang terjadi adalah, atau konsekuensi hukum yang diterima adalah, adzan itu harus juga disyariatkan bagi perempuan. Sementara seluruh ulama sepakat, para sahabat bahkan juga menyebutkan tidak ada azan bagi seorang perempuan. Artinya seakan-akan terjadi paradoks, terjadi pertentangan antara kalau iqamat dibenarkan, azan juga harus dibenarkan. Tapi ketika azan tidak dibenarkan, maka kelazimannya iqamat juga tidak dibenarkan. Namun sekali lagi ini khilaf. Ini khilaf. Bagi siapapun yang mohon maaf taraddud fil hukmi, dia ragu-ragu dalam hukum. Jelas ini ragu-ragu. Maka ada kaedah yang membantu kita, at-tawakkuf muqaddam ala amila bilad dalil.
Menahan diri untuk tidak melakukan satu perbuatan yang meragukan itu lebih baik daripada melakukan sebuah perbuatan berdiri pada sebuah keraguan-raguan. Orang qomat, perempuan qomat itu, mohon maaf, yang qomatnya ragu-ragu, bolehkah kada? Kan seperti itu. Orang punya rasa, ini bolehkah kada? Karena ini khilaf yang diperdebatkan. Kalau kita belum sampai pada ilmu keyakinan itu boleh, maka menahan diri untuk tidak melakukan satu perbuatan itu lebih baik daripada melakukan perbuatan tersebut berdiri pada sebuah keraguan-raguan. Karena ibadah itu harus mutlak pada sebuah keyakinan. Makanya sampai ada ragu-ragu bubuliknya sih, ragu-ragu kembali. Dia ragu, ya sudah, dia tidak perlu untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau ada sebahagian orang sampai pada tahap dia yakin boleh jasiden, ya sudah, itu yang diterima. Mohon maaf, sebahagian kita menyebutkan berhubung itu tidak ada dalil, maka ya sudah, kita kembalikan kepada hukum asal, ibadah itu harus dibangun dengan dalil. Sehingga apa solusinya? Ya sudah, kalau sudah siap, sawsufufakum, rapikan, luruskan shaf, sudah selesai, takbir Allahu Akbar. Intinya ada sawsufufakumnya, luruskan, rapikan dan rapatkan shafnya. Karena ini sunnah yang disepakati. Adapun iqamah, ulama berbeda pendapat. Ingat, ulun bukan orang yang menyalahkan perempuan iqamah, tidak. Karena fakta hukum menyebutkan bahwasanya adzan dan iqamah dia satu paket. Syariat adzan dan iqamah itu satu paket, dan itu sejarah yang disepakati. Dan rentetan hukumnya, ketika iqamah boleh, adzan harus boleh. Kenapa harus dipisah? Sementara dia satu paket dalam turunan syariat tadi. Sehingga ya wallahu alam, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan itu ideal untuk kita pertimbangkan pendapat tadi. Tapi ingat catatannya, kalau ada perempuan yang iqamat tidak perlu untuk disalahkan. Dia ambil keyakinan sebagaimana yang dia yakini. Tapi keyakinan yang dia bangun sejauh mana dalil yang dia ketahui. Boleh jadi mungkin keyakinannya si anu menggawi, aku 4 jua menggawi jasiden. Nah itu bukan dalil, itu bukan dalil. Harus dibangun dengan dalil yang benar ketika seseorang itu beribadah. Wallahu alam. Baik, yang kedua, ketika melaksanakan sholat jamak qashar, apakah tentunya diselingi dengan iqamah? Ya, diselingi dengan iqamah. Adzan misalnya dengan laki-laki misalnya, selesai zuhur 2 rakaat, akan mengerjakan sholat asar misalnya, iqamat dulu yang laki-laki, kemudian asar 2 rakaat. Kemudian di waktu maghrib sebelum maghrib iqamah, selesai maghrib 3 rakaat, kemudian ingin melaksanakan isya yang 2 rakaat, iqamah lagi. Karena yang namanya qomat adalah memberitahu bahwasanya sholat akan dilaksanakan, itu iqamah. Makanya iqamah itu sebenarnya ya tidak harus diketahui oleh orang luar. Kita misalnya di masjid, iqamah kada pakai mikrofon pun kada masalah. Karena iqamah ini diperuntukkan untuk orang dalam, untuk orang yang akan melaksanakan sholat. Tapi terkadang ada manfaatnya iqamah itu dengan mikrofon supaya nang di luar sudah qomat ya siden. Bobukahan aja siden nangnya. Tapi sebenarnya iqamah itu diperuntukkan untuk orang yang akan sholat, untuk orang yang akan mengerjakan ibadah sholat. Jadi tetap dianjurkan untuk iqamah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh mengulang wudu, mengusap beberapa kali? Poinnya adalah bahwasanya yang 3 kali itu sunnah, kecuali kepala yang itu hanya 1 kali. Kecuali kepala itu hanya 1 kali. Dan perintahnya adalah pada saat membasuh wajah itu benar-benar dia basah. Sekarang kalau misalnya 1 kali dia basuh, ternyata dia ragu-ragu, ada bagian yang belum misalnya tersentuh, maka ya sudah, dia basahi. Karena perintahnya adalah dia basuh wajah, dia basuh tangan sampai siku, dia usap kepala secara menyeluruh, kaki sampai mata kaki. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah wudu. Masalah misalnya ada nang bolak-balik misalnya kada sah wudunya, ya wallahu a'lam, tidak tahu pendapat yang demikian. Tapi kalau pendapat tersebut dibangun dengan akal saja, misalnya dosanya misalnya terbolak-balik ya misalnya, karena kan ini guguran dosa. Kalau nang ini bisa kada gugur ya siden. Ini ya logika yang dibangun dengan sangat-sangat lemah tentunya, dan mohon maaf kalau itu dibangun hanya dengan sebahagian akal seseorang, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Dan sampai hari ini mohon maaf belum tidak tahu
dalil yang menyebutkan dilarang perbuatan yang demikian. Poinnya, selama dia membasahi wajahnya, tangannya, kemudian mengusap kepala, kaki sampai mata kaki, maka wudunya sah. Karena untuk menyatakan dosanya kena kada gugur ini masalah gaib, kita tidak tahu. Kalau bang misalnya membasuh tangan, nah guguran dosa nang rambut tadi jasiden. Ya, kita tidak tahu, kita tidak mengetahui, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah sebelum salat tahajud ada salat iftitah? Ada, bagi orang yang ingin mengerjakannya. Salat iftitah itulah salat pembuka sebelum kita mengerjakan salat lail, salat tahajud. Dan ini sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya bahasa rakaat tahajud itu kadang 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Kalau di 13 rakaat berarti 2 rakaat itu salat iftitah. Salat iftitah itu salat yang pembuka. Ya, bahasa kita itu pemanasannya dulu. Salat iftitah itu apakah ada doa iftitah? Jumhur ulama menyebutkan ada, tapi iftitah yang pendek. Doa iftitah yang pendek. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah dia langsung ruku, tidak perlu membaca surat. Cara salat iftitah tidak ada surat yang dibaca. Ruku dia baca zikir ruku 1 kali saja, tidak perlu 3 kali. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, cukup. Tidak perlu mil'us samawat hamdan katsiran. Karena salat iftitah salat yang pendek, salat yang pendek. Salat iftitah tidak memasukkan bacaan surat dan ayat. Dan ini sunnah bagi orang yang ingin mengerjakannya. Tapi kalau langsung tahajud pun tidak masalah. Kalau langsung tahajud pun tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah boleh witir itu hanya 1 rakaat? Boleh. Witir 1 rakaat itu boleh, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seandainya kalian tidak sempat untuk mengerjakan salat, kata Rasulullah, illa fa wahida. Kalian tidak sempat mengerjakan salat, sempatnya hanya 1 rakaat kerjakan, kata Nabi. Maksudnya witir. Kita taruhlah misalnya adzan itu jam 5, misal jam 5. Ternyata tinggal 3 menit lagi adzan subuh. Maka ya sudah, sempatnya 1 rakaat, dia 1 rakaat niatnya takbir Allahu Akbar. Dia kerjakan 1 rakaat untuk witir. Karena witir itu berhenti waktunya kapan? Sampai sebelum adzan subuh. Sampai sebelum adzan subuh, dan dia boleh untuk 1 rakaat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah di antara keutamaan shaf yang pertama itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shafil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu mengucapkan, memberikan salawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama. Maksud salawat tadi adalah ditetapkan berkah, dirahmati, dan orang tersebut akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan ini berlaku pada shaf yang pertama. Bagaimana shaf perempuan? Shaf perempuan yang hadis awalnya adalah sebaik-baik shaf bagi perempuan itu yang paling akhir. Sejelek-jelek shaf perempuan ada yang paling depan. Tapi muncul hadis yang lain, sebaik-baik shaf ada pada yang di depan. Nah, bagaimana menggabungkan 2 riwayat ini? Maksudnya adalah sebaik-baik shaf yang perempuan itu yang paling belakang, maksudnya adalah kalau tidak ada pembatas, satar atau pembatas, sehingga dekatnya dia dengan laki-laki yang terakhir ketika dia berada pada shaf pertama itu kurang baik, sehingga yang paling bagus itu yang paling belakang. Kenapa? Jauhnya dia dari kaum laki-laki. Tapi kalau ada pembatas yang seperti ini, maka berlakulah hadis umum tadi, yaitu tetap yang terbaik adalah yang di depan. Ini yang mendapatkan doa dari para malaikat. Masalahnya sebagaimana yang disebutkan tadi, ada sebagian orang yang kapling tempat sejadah di anak seden, orangnya kereda misalnya, ya sudah pian geser aja sejadahnya, karena orangnya kereda juga, dan mohon maaf tidak ideal melakukan perbuatan ini. Apalagi misalnya berkirim lawan kawan, anak sejadah 2 lah ya, orangnya masih di rumah misalnya, orang masih di rumah, seakan-akan masjid punya dia, padahal masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan yang seperti ini, tidak ideal, dan ini bukan adab yang bagus, bukan adab yang baik. Kita menghukumi orang itu, kita mempertimbangkannya kayak apa. Kalau seandainya orang itu kita menjadi orang tadi, rasanya kayak apa? Kita tidak perlulah bicara hukum, tidak perlu mungkin menggali Al-Quran dan hadis Rasul. Di dalam muamalah kita mengukur orang itu kayak apa, kita jadi orang tadi, itu aja. Kalau rasanya kada nyaman, ya sudah, orang pun tidak nyaman.
Belum lagi kita bicara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengukur hukum. Ketika kita adalah orang yang awam, mohon maaf, secara fitrah itu sudah dia jawab. Rasanya kayak apa kalau kita jadi orang itu, kayak apa rasanya? Nah, ini kan sudah kita merasa oh ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan apa yang dituntun. Ya sudah, kalau ada orang yang kapling tempat dan yang lain, sudah pian datang berdahulu, pian duduki aja. Kalau misalnya nang datang cangang lawan pian, cangangi juga. Dia tidak punya hak untuk marah, tidak punya hak untuk marah. Apa haknya? Ya sudah, dia duduk, ya sudah selesai. Paling bercangangan pian bersalaman sudah. Ya, sudah selesai. Ya tidak ideal wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ketika kita terbangun di waktu malam membaca zikir tersebut harus mengangkat kedua tangan? Tidak, karena itu zikir. Tapi kalau doa mengangkat tangan. Selesai membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dia tidak mengangkat tangan, tapi ketika doa dia angkat tangan. Maka kata Rasul, kalau orang sudah selesai membaca tadi, dia berdoa, ustujibalah, doanya akan diijabahi. Tapi dia angkat tangan, dia tetap mengangkat kedua tangan, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tata cara salat tahajud untuk pemula beserta baca dan apakah ditambah witir 3 rakaat? Kalau kita ini adalah orang yang baru memulai untuk melaksanakan salat tahajud, jangan langsung di full di 11 rakaat. 2 rakaat dulu coba ya, kayak apa rasanya? 2 rakaat dia coba, dia nikmati, kemudian witir 1 rakaat. Karena syariat itu bertahap. Rasul itu ajarkan kepada kita, wala takun mislu fulan. Engkau jangan seperti seseorang yang dia bangun di waktu malam, besoknya dia tidak bangun lagi. Kenapa? Karena merasa lelah, merasa sudah cukup. Makanya syariat itu mengajarkan kalau kita ini pemula untuk melaksanakan tahajud, cobai dulu 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat, besoknya 2 rakaat lagi, kemudian witir 1 rakaat, sampai dia merasa nyaman, baru tambah lagi. Tapi jangan juga 2 rakaat serakat 2-3 tahun kayak itu aja gawian. Ya, artinya harus ada dia keinginan untuk meningkatkan, harus ada keinginan untuk meningkatkan. Tapi kalau pemula, saran ulun adalah cukup 2 rakaat kemudian witir 1 rakaat. Karena Rasul yang ingatkan kepada kita, engkau jangan seperti fulan, dia bangun di waktu malam, dia kerjakan salat yang sempurna dengan rakaat yang sempurna, tapi besoknya dia tidak bangun lagi, kata Rasulullah. Karena ibadah itu yang paling baik adalah konsisten dan kontinu terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara salat taubat beserta bacaannya? Wallahu a'lam, belum tidak tahu bagaimana tata cara salat taubat dan bacaannya. Intinya adalah salat 2 rakaat, salat sunnah mutlak, salat sunnah apapun, kemudian doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Yang terakhir, dibaca apa yang dibaca ketika sujud pertama yang dibaca imam pada subuh Jumat. Ya lo nggak tahu bacaan imam sujud. Kalau bacanya dzikir sujud, ya bacaan dzikir sujud mungkin subhan rabbil a'la, mungkin subhan rabbil wa bihamdi, mungkin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mungkin itu. Tapi kalau misalnya subuh Jumat surat sajadah, ya itu sunnah bagi orang yang menginginkannya. Rakaat pertama dia baca bacaan dzikir sujud sajadah kalau dia menghafalnya. Kalau ada hafal jangan dipaksakan, karena sebahagian musola dia letakkan surat sajadah di depan, jadi imam membaca sambil melihat nangkahnya. Kalau ada hafal kada usah, tidak perlu untuk dia paksakan. Nah, ketika kita sujud sajadah apa yang kita baca? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dzikir sebagaimana dzikir salat kita. Pendapat yang kedua, dia membaca sajada wajhilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau pindah ngali mahapalinya, karena ulun tahu sebagian pian tepijim tebin calak mahapalinya, ya sudah membaca dzikir sujud salat aja. Kalau kada hafal yang sajada wajhilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau kada hafal ya sudah membaca dzikir sujud menurut sebagian pendapat. Namun ini khilaf. Ada orang yang menyebutkan tidak membaca apapun, tapi lebih baik dia membaca saja.
lebih baik dia membaca. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin yang Allah sampaikan di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.